Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Medi Fikri Putri Tanjung NIM 17042207 akan mempresentasikan mengenai action research atau tindakan nyata dalam pengembangan organisasi. Penelitian tindakan nyata dalam pengembangan organisasi. Baik, langsung saja masuk kepada definisi dari action research. Pertama, Kurt Lewin tahun 1973 menjelaskan action research dalam pandangan tradisional adalah suatu kerangka penelitian pemecahan masalah di mana terjadi kolaborasi antara peneliti dengan klien dalam mencapai tujuan. Kemudian sejalan dengan O'Brien tahun 1998 mengatakan action research bertujuan untuk mempelajari sebuah sistem dalam sekaligus berkolaborasi dengan anggota sistem tersebut dalam rangka menuju pada arah yang diinginkan. Kemudian yang hadir tahun 2000 mengatakan penelitian tindakan berotasi antara kegiatan rutin manajerial, mengadakan penelitian, dan mengembangkan teori secara berkelanjutan ketika kegiatan tersebut bertahap dievaluasi. Kemudian lanjut kepada prinsip-prinsip dari action research. Menurut Richard Painter dalam Rory O'Brien tahun 1998 memberikan 6 ringkasan komprehensif dari prinsip-prinsip utama action research. Yang pertama yaitu kritis reflektif. Kebenaran dalam setting sosial bergantung pada yang menyampaikan. Prinsip reflektif kritis memastikan orang berpikir mendalam pada berbagai isu dan proses, dan menjelaskan berbagai interpretasi, bias asumsi, dan hubungan di mana justifikasi dirancang. Dengan cara ini, catatan-catatan praktis dapat meningkatkan pertimbangan teoritis. Yang kedua yaitu kritis dialogis. Kritis dialogis diperlukan untuk memahami sekumpulan hubungan di antara fenomena dan konteksnya, dan di antara elemen-elemen yang membentuk fenomena tersebut. Elemen-elemen kunci untuk memfokuskan perhatian pada fenomena tersebut adalah bagian pembentuk yang tidak stabil atau yang bertentangan satu sama lainnya. Ketiga, kolaborasi sumber daya. Prinsip kolaborasi sumber daya menganggap bahwa tiap individu merupakan sumber daya yang sama-sama signifikan dalam membuat pengelompokan pemaknaan analisis yang dinegosiasikan di antara para partisipan. Hal ini mengupayakan pencegahan dominasi pencetus atau pemegang ide awal semata dan memungkinkan adanya pengumpulan informasi baik dalam satu sudut pandang atau berbagai sudut pandang. Yang keempat adalah risiko. Salah satu ketakutan utama datang dari risiko adanya pembatasan ego yang ditimbulkan dari diskusi terbuka terhadap interpretasi, ide, dan penilaian-penilaian seseorang. Inisiator penelitian tindakan akan menggunakan hal ini untuk mengatasi berbagai ketakutan dan mengundang partisipasi dan menekankan bahwa mereka juga akan diikutsertakan sebagai pelaku dalam proses yang sama, dan apapun hasilnya akan ada pembelajaran dalam proses tersebut. Yang kelima yaitu struktur yang plural. Penyelidikan struktur yang plural ini memerlukan teks yang plural pula dalam pelaporannya. Hal ini berarti akan ada beberapa catatan yang dibuat dengan jelas dengan komentar-komentar terhadap kontradiksi yang ada dan rentang pilihan-pilihan untuk pelaksanaan tindakan. Karena itu, laporan lebih digunakan sebagai pendukung dalam pembahasan berkelanjutan di antara para kolaborator daripada sebagai sebuah kesimpulan final suatu fakta. Yang keenam, teori, praktik, dan perubahannya. Bagi peneliti action research, teori memberi informasi dalam praktik, dan praktik menghasilkan pengembangan teori. Dan keduanya berlangsung berkelanjutan hingga digunakan untuk menganalisis selanjutnya, yaitu dalam siklus perubahan. Proses ini bergantung pada para peneliti dalam membuat justifikasi teoritis pada tindakan-tindakan yang diambil dan mengembangkan dasar-dasar justifikasi tersebut. Kemudian kita masuk pada materi tahapan action research. Ada 5 tahapan dari action research ini. Yang pertama yaitu diagnosis. Dilakukan identifikasi masalah-masalah pokok yang ada di guna menjadi dasar kelompok atau organisasi sehingga terjadi perubahan.
Peneliti mengidentifikasi kebutuhan stakeholder yang ditempuh dengan cara mengadakan wawancara mendalam kepada stakeholder yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung. Kemudian yang kedua yaitu action planning. Action planning ini yaitu peneliti dan partisipan bersama-sama memahami pokok masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada tersebut. Pada tahap ini, pengembangan organisasi memasuki tahap desain dengan memperhatikan kebutuhan stakeholders terhadap organisasi. Yang ketiga yaitu intervention atau action taking. Peneliti dan partisipan bersama-sama mengimplementasikan rencana tindakan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya, setelah model dibuat berdasarkan sketsa dan menyesuaikan isi yang akan ditampilkan berdasarkan kebutuhan stakeholder, dilanjutkan dengan mengadakan uji coba. Yang keempat yaitu evaluasi. Setelah masa implementasi atau action taking dianggap cukup, kemudian peneliti bersama partisipan melaksanakan evaluasi dari hasil implementasi sebelumnya. Yang terakhir yaitu reflection atau pembelajaran. Tahap ini merupakan bagian akhir siklus yang telah dilalui dengan melaksanakan review terhadap tahap-tahap yang telah berakhir, kemudian penelitian ini dapat berakhir pula. Seluruh kriteria dalam prinsip pembelajaran harus dipelajari. Perubahan dalam situasi organisasi dievaluasi oleh peneliti dan dikomunikasikan kepada klien. Peneliti dan klien merefleksikan terhadap hasil proyek yang nampak akan dilaporkan secara lengkap dan hasilnya secara eksplisit dipertimbangkan dalam hal implikasinya terhadap penerapan action results tersebut. Untuk hal tertentu, hasilnya dipertimbangkan dalam hal implikasinya untuk tindakan berikutnya. Dalam situasi organisasi, lebih-lebih kesulitan yang dapat dikaitkan dengan pengimplementasian perubahan. Baik, itulah materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.